Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang retorika dakwah ya. Jadi retorika dakwah ini sesuatu yang harus kita pelajari sebelum kita terjun untuk berdakwah, apalagi ini di bulan Ramadan ya. Banyak mubalik ya, dan kita dituntut untuk berdakwah paling tidak di lingkungan keluarga sendiri gitu. Ini ada di dalam hadis ya, hadis riwayat Muslim. Wa man Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi di sini setiap apapun itu pasti ada ilmunya ya. Jadi tidak ujuk-ujuk, meskipun aku ini belajarnya nggak pakai sekolah gitu ya, tapi kan belajar otodidak di YouTube itu juga menuntut ilmu sama. Apalagi kalau menuntut ilmunya diawali dengan doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pasti nanti apa yang kita pelajari, yang kita langkahkan akan difahamkan oleh Allah itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Ashr ya 1-3 pasti cukup familiar. Innal insana lafi khus illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali ya orang-orang yang beriman, 1, dan mengerjakan amal soleh, 2, dan yang ketiga menasihati supaya mentaati kebenaran, 3, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi di sini poinnya. Jadi kalau ingin tidak rugi kita hidup di dunia, ada 4 ini tadi. Jadi orang yang beriman itu apa? Mengerjakan amal saleh, amal yang baik ya. Terus saling menasihati biar lurus ya pada koridor ajaran Islam. Yang selanjutnya, jadi kata retorik secara harfiah artinya berpidato atau kepandaian berbicara. Kalau yang biasanya paling famous ya itu kultum ya, kuliah 7 menit, kulsum kuliah 20 menit gitu. Kini lebih dikenal dengan nama public speaking gitu ya. Terus ini ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl 125. An-Nahl itu surat yang ke berapa ya? Ya nanti tulis di kolom komentar kalau kalian tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah oleh kalian umat manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka secara baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Jadi ini kata pengantar ya sebelum kita masuk ke materi. Yang pertama, retorika dakwah kalau menurut saya, yang pertama kita harus cari idola ya. Jadi idola itu penting ya. Bagaimana kita kiblatnya, misalkan dalam berpidato kita ingin meniru siapa ya. Saya punya referensi beberapa foto. Ini ada Ustadz Abdus Somad ya, ini Ustadz Salim Afila, ini ada Gus Baha, ini ada Ustadz Denis 5 tokoh Denis gitu ya. Ini ada Ustadz Felix, Ustadz Adi Hidayat ya. Terus ada Ustadz Hanan, ada Ustadz Khalid, dan banyak lagi ustadz-ustadz yang lain. Barangkali yang menjadikan kalian itu menjadi termotivasi ingin meniru mereka. Jadi ini harus dipilih nih salah satu. Nah gitu. Jadi kalau saya sendiri itu kalau lagi bucin-bucinnya atau kasmaran itu dengerin Ustadz Hanan. Kalau ingin fikih yang baik Ustadz Felix. Kalau ingin rasional berpikir Ustadz Felix dan lain sebagainya. Jadi
ini itu akan menjadikan kita termotivasi dalam berdakwah atau berceramah gitu ya. Kita pilih salah satu, terus kita jadikan semangat gitu. Nah yang selanjutnya, setelah kita pilih salah satu, kita dengerin tuh, listen ya, kita dengerin terus kita pikirkan, ini enak gak ya, ini kalau misalkan kita kesulitan tentang materi, ya nggak apa-apa, itu tadi sekarang kan banyak AI ya, AI dari YouTube kita klik AI, nanti keluar teksnya, kalian dengerin sambil kalian baca-baca tuh, terus sambil kalian ucapkan, speak ya, kalian ucapkan, kalian peragakan, kalian tirukan nadanya gitu, nanti lama-lama ini akan akan terbiasa dan akan hafal. Setelah itu, setelah menentukan idola kalian dan menemukan, setelah itu kalian latihan, terus jangan lupa dipraktekkan. Bagaimana cara prakteknya? Ya ini berkaitan dengan jam terbang ya. Jadi jangan sampai aku mau praktek berani gak ya? Atau aku jangan-jangan nanti ada salahnya. Akhirnya takut ya. Jadi harusnya kita berani atau takut, berani aja. Kenapa? Karena seseorang dengan jam terbang itu semakin tinggi, insya Allah semakin baik gitu ya. Saya juga mengalami dulu waktu SD, saya pertama kali bawa teks gitu. Setelah bawa teks ternyata teksnya jatuh, bingung semua. Nah itu pernah terjadi, sampai pernah kayak kesetrum padahal ya enggak, dan lain sebagainya. Itu tentang jam terbang, dan semua orang pasti mengalami itu. Meskipun penceramah yang kondang dan lain sebagainya, itu pasti mengalami itu. Dan tidak menutup kemungkinan jam terbangnya tinggi atau seringnya mereka itu tampil di atas podium akan menjadikan mereka itu sedikit demi sedikit akan lihai dalam menyampaikan ya. Praktek ini penting, jangan sampai belajar tanpa praktek. Terus yang ketiga, jangan lupa dievaluasi setiap kita setelah tampil. Dievaluasinya bagaimana? Ya yang pertama bisa kita rekam ya, bisa kita rekam pakai audio ya di HP, atau kalau saya biasanya pakai handycam gitu ya. Nggak usah bagus-bagus, yang penting itu kita bisa melihat diri kita lagi, flashback, oh aku itu kurang apa ya, salamku kurang keras, atau belibet, atau suratnya salah, atau lain sebagainya, sehingga kita nanti akan tampil lagi bisa lebih baik lagi. Dan paling tidak tanya ke tetangga atau ke orang audiens, bagaimana ceramah saya tadi, ada yang salah nggak, barangkali ada yang salah bisa diingatkan, dinasihati, biar nanti sewaktu-waktu kita mau tampil lagi itu bisa lebih baik lagi. Begitu ya. Nah, di sini yuk dakwah meski diri ini belum sempurna ya. Seandainya yang melarang dari dosa harus orang yang tidak terlepas dosa, dan orang yang merintahkan kebaikan harus orang yang sudah melakukan kebaikan semua, maka tidak ada lagi yang melarang daripada keburukan dan mengajak kebaikan kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan di sini kan diperintahkan untuk menyampaikan walaupun satu ayat, meskipun kita belum sempurna ya. Manusia itu kan tempatnya salah ya, khotok ya, tempatnya salah. Maka ya kita berdakwah sekaligus juga kita berbenah kepada diri kita sendiri. Karena kita mengingatkan, semakin sering kita berdakwah, maka semakin sering kita berdakwah untuk diri kita sendiri, mengingatkan diri kita sendiri, mau melakukan ini, loh iya kok ingat aku kemarin habis ngomong seperti ini, seperti itu. Nanti jangan sampai astagfirullahaladzim, kabura maktan ya. Jadi ngomongkan ini tapi melakukan ini juga. Jadi jangan sampai seperti itu. Terus yang menjadi poinnya di sini adalah ini, nasihat seperti lilin. Berkata Jundub radhiyallahu an, permisalan orang yang suka memberi nasihat dalam keadaan ia melupakan dirinya ialah permisalan lampu pelita atau lilin yang menerangi orang lain dalam keadaan ia membakar dirinya sendiri. Jadi di sini dia berkuar-kuar tapi lupa bahwa dirinya juga harus menerima nasihat atau menerima yang dia bicarakan sendiri. Jadi kalau seperti lilin, dia akan leleh ya, hancur begitu. Mungkin itu ya kesimpulannya, retorika dakwah ini yang kita harus, poin pentingnya adalah praktek ya. Tanpa praktek kita nggak tahu bisa atau enggak, dan
rasa takut itu wajar karena kita jam terbangnya masih sedikit. Kalau udah tinggi insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Begitu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel ini Pak Guru Nazar Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.